Gudeg merupakan makanan tradisional khas dari Yogyakarta. Makanan ini dibuat dari bahan dasar nangka muda yang dimasak dengan berbagai bumbu khas. Biasanya gudeg disajikan dengan nasi sebagai pendamping utama dan juga disertai dengan telur, ayam, tahu, serta sambal krecek yang memberikan cita rasa khas. Tidak hanya itu, hidangan ini juga ditaburi dengan areh yang merupakan santan gurih yang menambah kenikmatan cita rasa gudeg. Gudeg adalah salah satu hidangan yang benar-benar istimewa. Dikenal tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Namun, seringkali lebih populer dengan sebutan gudeg Jogja, karena Yogyakarta menjadi tempat di mana banyak penjual dan restoran khusus menyajikan hidangan ini. Kelezatan rasanya telah membuat para wisatawan ketagihan dan kerap ingin kembali untuk menikmatinya saat berkunjung ke Yogyakarta. Keterikatan yang kuat ini telah membuat citra gudeg menjadi sangat identik dengan kota ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Yogyakarta. Karena hal tersebut, gudeg menjadi pilihan yang diminati oleh banyak wisatawan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu representasi yang kental dari kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Gudeg seiring dengan sejarah Yogyakarta telah menjadi salah satu kuliner asli yang dianggap sebagai simbol khas dari daerah tersebut. Hal ini telah diterima oleh masyarakat lokal maupun pendatang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kuliner Yogyakarta. Media-media tertulis juga secara konsisten mengakui gudeg sebagai sebuah makanan yang mewakili cita rasa khas dari Yogyakarta. Fenomena ini tak lepas dari pengaruh kuat lingkungan dan sejarah yang telah membentuk nilai-nilai yang terkandung dalam hidangan gudeg itu sendiri. Pentingnya gudeg sebagai warisan kuliner khas Yogyakarta juga terkait erat dengan perekonomian lokal. Adanya dukungan dan kegemaran masyarakat terhadap kuliner tradisional ini diharapkan mampu memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, meningkatnya apresiasi terhadap gudeg diharapkan dapat menciptakan siklus yang menguntungkan, mempertahankan warisan kuliner tradisional sekaligus menguatkan perekonomian lokal. Sejarah terciptanya gudeg berawal dari masa pembangunan Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentau, wilayah Kota Gede Yogyakarta pada abad ke-15. Menurut penjelasan Murjiati Garjito, seorang profesor di Pusat Kajian Makanan Tradisional dan penulis buku berjudul Gudeg Yogyakarta, gudeg pertama kali diciptakan oleh prajurit kerajaan yang menemukan buah nangka muda, melinjo, dan kelapa yang melimpah. Saat proses pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentau, banyak pohon yang ditebang, termasuk pohon nangka, melinjo, dan kelapa. Karena dari buah pohon-pohon ini berlimpah, prajurit pun menggunakan buah-buah tersebut untuk membuat masakan. Dan itulah awal mula terciptanya gudeg, ungkap Murdiati. Menurut Priyatmoko, gudeg memiliki akar kata dari hang gudeg, yang merujuk pada proses memasak nangka dengan santan kelapa dan daun melinjo dalam kuali besar. Gudeg termasuk dalam jenis masakan tradisional yang tercatat dalam Serat Centini, sebuah karya yang ditulis pada periode 1814 sampai dengan 1823 atas perintah Adipati Anom Amangkunegara ketiga. Beliau kemudian naik tahta menjadi Raja Keraton Kasunan Surakarta dengan gelar Sunan Pakuwuwono kelima. Dalam Serat Centini disebutkan bahwa gudeg nangka disajikan di wilayah Mataram atau Jogja, Wonogiri, dan Tembayat atau Bayat Klaten. Buku itu menjelaskan bahwa bumbu gudeg nangka terdiri dari daun salam, daun jeruk, lengkuas, gula jawa, santan, kemiri, ketumbar, terasi, jintan, dan garam. Pada serat Jatnohisworo dijelaskan bahwa penguasa keraton Kasunan dan orang-orang di bawahnya menikmati gudeg sepincuk. Pakubuwana ke-9 kemudian melaporkan pembelian gudeg dan nasi liwetnya dari daerah Baki Sukoharjo. Makanan itu disajikan kepada pedagang sebagai hiburan bagi penduduk keraton. Saat era Pakubuwono ke-10, kecintaan terhadap gudeg di keraton tetap tinggi. Meski begitu, ada juga perkembangan menu-menu Eropa seperti sop, selat, dan roti pada masa itu. Pakubuwono ke-10 lebih memilih makanan lokal, dan karena kecintaannya, ia dijuluki Kaisar Jawa karena upayanya dalam mengembangkan kuliner Jawa.
Gudeg tidak hanya sekedar masalah teknis dalam ilmu kuliner. Sebaliknya, ia adalah warisan turun-temurun yang memerlukan kesabaran dalam pengolahannya. Proses memasaknya melibatkan nilai-nilai agar tidak menyia-nyiakan bahan pemberian Allah berupa gori. Gudeg bukan hanya sekedar hidangan, melainkan juga membawa makna mendalam tentang penghargaan terhadap pemberian alam dan kearifan lokal. Pada tahun 1949, Universitas Gadjah Mada didirikan di Yogyakarta, yang menurut Mulyati Garjito menjadi titik awal bagi perkembangan gudeg di kota tersebut. Perkembangan sentra produksi gudeg terfokus di Desa Gudeg Barek, yang berlokasi di Jalan Kaliurang, khususnya di daerah Karangasem, Utara Parit, Mataram. Perubahan ini terjadi ketika kampus UGM dipindahkan dari Kraton atau Siti Hinggil ke Bulak Sumur. Pasar gudeg berkembang pesat di sekitar UGM, menjadikan gudeg sebagai salah satu menu utama bagi banyak mahasiswa dan karyawan di sekitar wilayah tersebut. Kawasan Barek kemudian menjadi pusat utama produksi gudeg di Yogyakarta. Salah satu faktor yang mendorong masyarakat daerah ini untuk menjual gudeg adalah karena pada saat itu banyak terdapat pohon nangka di area sekitarnya. Gudeg, hidangan khas yang diolah dari bahan utama nangka muda, telah mengalami evolusi dalam penyajiannya. Awalnya gudeg disajikan dengan areh, sebuah kuah santan gurih, namun seiring berjalannya waktu, variasi penyajian gudeg semakin beragam dengan tambahan bahan pelengkap seperti daun singkong, telur, sambal goreng tempe, krecek, atau ayam, yang semakin melengkapi cita rasa hidangan ini. Proses pembuatan gudeg menggunakan nangka muda sebagai bahan utamanya. Areh, kuah kental yang menyertai hidangan ini, terbuat dari campuran santan dan blondo. Blondo sendiri merupakan hasil samping dari proses pembuatan minyak kelapa yang berupa ampas. Gudeg memiliki ciri khas rasa manis yang sangat mencolok, serta warna coklat yang khas. Warna coklat pada gudeg berasal dari daun jati yang dimasak bersama nangka muda. Dalam tradisi kuliner, daun jati muda digunakan sebagai pewarna alami untuk makanan. Ada dua jenis gudeg berdasarkan bahan bakunya, yaitu gudeg nangka dan gudeg manggar. Yang lebih dikenal oleh masyarakat luas memang gudeg nangka, tetapi gudeg manggar juga menjadi masakan khas dari Yogyakarta yang dapat kalian temui di daerah Bantul. Bedanya, gudeg manggar yang terbuat dari putik bunga kelapa ini memiliki tekstur yang lebih padat serta berserat dan kental. Berkembangnya kuliner gudeg ini, penyajiannya pun ikut berkembang mengikuti zaman. Penyajian gudeg yang menggunakan kendil dan besek mencerminkan karakter dan citra makanan tradisional. Dan penyajian dalam kemasan kaleng menjadikan gudeg awet lebih lama, bisa sampai dengan 1 tahun. Gudeg sebagai makanan khas memiliki akar dalam sejarah masyarakat pada masa lampau. Nangka muda, bahan baku utamanya, merupakan tumbuhan yang mudah ditemukan di pekarangan rumah pada masa itu. Masyarakat pada zaman dahulu mengolah nangka tersebut dengan kreativitas, mengembangkannya menjadi hidangan yang kita kenal sebagai gudeg. Hingga kini, gudeg tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner khas Yogyakarta, membawa jejak sejarah dan kelezatan yang terus dilestarikan. Itulah tadi sejarah singkat tentang kuliner gudeg. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.